min santa. Min. Nah ini huruf nun asli. Kemudian ciri yang ketiga, untuk huruf nun ini tetap dibaca kapanpun dia. Tapi kalau tanwin kadang dibaca, kadang enggak. Kadang maqarotan, kadang raqaroh. Kadang kitabah, kadang kitabah. Kadang samaan, kadang samaa, dan seterusnya. Ada nun di huruf asli tetap dibaca. Jadi tetap. Jadi ada berapa cirinya? Ada 4. Pertama, kalau tanwin bukan huruf asli, kalau nun huruf asli. Yang kedua, tanwin hanya ada di isim. Kalau nun bisa ada di isim, fi'il, huruf. Ya. Nah, ana ulangi. Kalau nun tadi pertama huruf asli. Atau ana dikte aja. Kalau nun huruf asli. Perbedaan antara tanwin dan nun. Nah, kalau nun itu huruf asli. Kalau tanwin nun tambahan yang ada di akhir isim. Ya, kalau tanwin nun tambahan yang ada di akhir isim. Nun tambahan yang ada di akhir isim. Yang kedua, huruf nun tetap dibaca. Kalau tanwin tidak dibaca ketika waqaf. Yang kedua, nun tetap dibaca. Kalau tanwin tidak dibaca ketika waqaf. Kitabun menjadi kitab, qalamun menjadi qalam. Tiga, huruf nun ada di isim, fi'il, dan huruf. Huruf nun ada di isim, fi'il, dan huruf. Kalau tanwin hanya ada di isim. Ya. 3, nun ada di isim, fi'il, dan huruf. Huruf nun nomor 3. Huruf nun ada di isim, fi'il, dan huruf. Kalau tanwin hanya ada di isim. Ini makanya tanda isim itu tanwin. Makanya tanda isim itu tanwin.
terakhir huruf nun bisa ada di awal, di tengah, dan di akhir. Huruf nun bisa ada di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau tanwin hanya ada di akhir kata. Hanya ada di akhir kata. Nah, dari 4 perbedaan tadi kita bisa membedakan ketika dikte apakah dia tanwin atau nun. Walaupun bunyinya sama, antum ingat-ingat lagi apa saja perbedaannya, bisa membedakan nanti ketika dikte. Kemudian antum tulis mana yang nun, mana yang tanwin. Nah, sebelum ke tajribat, man indahu su'al wa aidan min at-talibat man indaha su'al aw su'alani aw thalathatu as'ilah. Nah, terakhir di halaman 39. Ya, halaman 39 wajadtum thalibat wajadtunna. Masih di buku kitabah, bukan tadribat. Bukan di buku tadribat, di buku kitabah. Tentang kata-kata yang huruf terakhirnya ta marbuthah, kemudian dia bertanwin. Jadi setiap kata yang huruf terakhirnya ta kalau bertanwin mesti ta marbuthah. Man yatilana bil mithal, man indahu mithal. Thalibat man indaha mithal. Ada yang punya contoh? Sakuratun, sakuratan, sakuratin, berarti tak marbuthah. Thalibatun, ya. Nafidatun, mesti tanya tak marbuthah. Muslimatun, ada yang bukan tak marbuthah, cuma satu tempat, yaitu jamak muannats salim. Seperti contoh muslimatin dan muslimatun, nggak ada muslimatan. Muslimatin, muslimatun, hanya ada dua ini saja. Adapun yang lain-lainnya mesti tak marbuthah. Muslimatun, muslimatin, muslimatan, sakuratan, sakuratin, sakuratun. Apa? Karena isim. Nah, ini ada beberapa contohnya di sini.
beberapa contoh dari kata-kata yang diambil dari bahasa Arab, seperti di kota ketiga, qirodatan. Mana qirodatan? Qirodatan artinya jamak dari qirdun, monyet-monyet. Ada di surat Al-Baqarah, qirodatan. Kemudian syajaratan, itu artinya pohon. Kemudian sanatan, tahun, 1 tahun. Marodatan artinya para pembangkang. Marodatan, para pembangkang. Mufradnya adalah marid. Mufradnya marid, jamaknya marodatan. Marid bukan marid. Kalau marid apa marid? Sakit. Kalau ini marid, hanya panjang dan huruf terakhirnya dal. Bukan. Kemudian kalimatan, ini artinya kata. Kata berikutnya bisa hajatan, ada tasdidnya, bisa hajatan, bisa hujjatan. Kalau hajatan ini haji, berhaji, hajatan, haji kata benda, isi, bukan pekerjaan. Hajatan. Kalau hujjatan, hujjah, bukti, dalil, hujjah. Ya, tidak ada, sebelumnya tidak ada. Hajatan, haji isim, bukan pekerjaan. Bukan hajat, bukan. Kalau hajatan, hajat, tidak ada artinya. Kalau kita bertasydid tidak ada artinya, setahu anak. Satu lagi hujjatan, hujjah. Hajjah, haji isimnya, Kalau itu panjang. Kalau untuk hajjah panjang, hajjah. Hajjah ini kebutuhan. Ana bihajatin ila al-ustaz. Saya memiliki kebutuhan kepada ustaz. Ana bihajatin ila an-nuqud. Saya memiliki kebutuhan kepada uang. Ini hajat, kebutuhan. Kemudian kata berikutnya barokatan. Barokatan ini barokah. Barokatan ini barokah, artinya berkah. Kemudian hafazatan, ini jamak dari hafiz. Hafazatan isim jamak, taksir. Mufradnya hafiz, artinya penjaga. Hafiz Quran, penjaga, penghafal Al-Quran. Dengan menghafal kan berarti menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran. Hafid.
haknya panjang. Ini anak tulis di papan tulis sebelah wajadah, sebelah kanan. Hafid. Makanya Allah jaga Al-Quran di dalam ada para hafid, para penghafal. Makanya nggak ada yang bisa macam-macam bikin Al-Quran. Bikin Al-Quran nambahin satu huruf aja pasti ada yang koreksi. Dan alhamdulillah. Dulu Musailamah al-Kadzdzab bikin surat palsu. Sampai sahabat ada yang bilang, sesungguhnya kamu pun tahu bahwa saya ini sudah tahu bahwa kamu ini pendusta. Dia bilang kayak gitu kepada Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku-ngaku nabi bikin Al-Quran. Mereka bikin satu surat tapi lucu tentang gajah gitu kan. Dia bilang gajah itu punya belalai panjang, ekornya pendek. Ini kayak bikin anak TK. Al-fil lahu khurtumun tawil walahu dhailun qasir. Gajah itu binatang yang memiliki belalai panjang, ekornya pendek. Kan gak ada maknanya. Tapi kalau surat Al-fil dalam Al-Quran, benar-benar surat dalam Al-Quran, firman Allah, kalau kita baca itu merupakan ibadah. Dilanjut. Masih ada beberapa kata hasanatan. Hasanatan ini kebaikan. Ya. Dia warokotan ini lembar. Lembar ini lembar dalam buku warokoh. Kirtas warokoh. Nah, kalau warokotu asyajarah daun. Kalau warokotu alkitab lembaran. Kalau halaman sofha atau wajah satu wajah. Bisa sofha satu halaman. Kemudian ada dabatan, ini tidak ada artinya. Yang ada dabbah. Ya, ini cuma buat contoh saja. Kemudian hajaratan juga tidak ada. Yang ada hijaroh atau hujroh. Nah, hijaroh batu. Hajar. Mufrad. Hijaroh mufrad, jamannya ahjar. Hajar mufrad juga hajar. Batu. Kalau ini batu-batu. Batu. Bedanya sama hijaroh? Sama. Bedanya mungkin menggunakan mana saja. Kalau mananya sama-sama tunggal, sama-sama mufrad. Yang untuk mufradat ada yang mau ditanyakan? Nah, perjalanan kosakata ini penting ketika dikte, karena di samping untuk memahami kaidah dari penulisan kata, juga untuk menghafal kata tersebut. Jadi yang tahu yang disebutkan itu kata ini tulisannya seperti ini. Nah, jadi begitu. Yang pertama pendahuluan kosakata, yang kedua memahami kaidah penulisan, yang ketiga kebiasaan dalam menulis, dalam mendengar, dan tentunya
yang tidak kalah penting dalam bahasa Arab, praktek. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang produk. Ya Pak. Dalam tulisan membedakan antara yang mati yang berbunyi i dan hamzah. Bagaimana cara membedakan yang mati dengan hamzah? Iya. Untuk menulis dalam tulisan. Contohnya kalau Aisyah kan pakai hamzah. Oh, ininya apanya? Tempat hamzahnya. Bukan perbedaannya, misalkan ya mati sama hamzah kasroh. Yang mati dengan Hamzah kasroh. hamzah kasroh. Ya. Kalau yang mati ditulis seperti ini. Bukan. Kalau lagi didikte sama Ustaz, misalkan Aisyah, ini pakai hamzah atau pakai ya mati? Pakai yang hamzah. Ah, Aisyah dari makhraj. Kalau anak bilang Aisyah, i itu Hamzah. hamzah. Kalau Aisyah berarti ya mati. Dan nggak ada ya. Misalkan. Misalkan Aisyah berarti ya mati. Aisyah Aina dari makhraj. Aisyah misal Aisyah dengan Aisyah. Aisyah. Nah, kalau Aisyah ya hamzah. Hamzah. Nah, kalau Aisyah Ya. ya kan dari makhraj jelas insyaallah ya. Kalau ya di mana? Kalau ya makhrajnya di wasat lisan, tengah lidah. Kalau hamzah makhrajnya di al-hal menurunkan. Aina juga aina, bukan aina, bukan aina. Kalau aina itu kalau aina itu ya. Nah, entah banget sudah masuk waktu zuhur. Untuk latihan kita pending di